nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Apa kabar hari ini? Dahsyat luar biasa, amin. Biar hari ini kita mau datang membawa hati kita dengan segenap hati. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan, kita mau menikmati hadiratnya sebagai wujud ucapan syukur kita atas kasih Tuhan dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari sama-sama kita mau siapkan hati kita.
kerajaan-Mu datang di tempat ini Tuhan. Kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah kami Tuhan. Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu. Mari sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Terus katakan
angkat suaramu. Kau Raja. Tuhan, kami mau siap memuji-Mu, meninggikan Engkau lebih lagi Tuhan. Bertatalah di atas puji-pujian kami dan biar kerajaan-Mu datang, memenuhi hati kami, memenuhi hidup kami, memenuhi tempat ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, mari Engkau yang saya puji Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara. Boleh kasih salam dulu, kiri kanan depan belakang. Berikan senyuman yang terbaik. Kita mau meninggikan Tuhan Allah kita yang besar. Haleluya. Sama-sama bertepuk tangan bagi Tuhan Bapak Saudara. Sama-sama dengan pujian ini katakan, besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekal kuasanya. Aman berlindung
pujian penyembahan kita tidak akan sia-sia di hadapan Tuhan, amin. Sebab kita punya Allah yang benar, amin. Engkau yang percaya boleh berikan tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi Allah kita. Sekali lagi kita menaikkan pujian bagi Tuhan. Sebab Dia Tuhan yang benar. Berjemaat Tuhan, sama-sama kita menaikkan pujian bagi Tuhan. Sama-sama katakan. Kau gunung batuku dan kau kota bentenku, tak akan ku takut. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, mari katakan Tuhan iman. Walau badai menerpa di dalam hidupku, namun tangan Tuhan, tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semangsa Allah memuja Engkau Tuhan yang benar. Ayo percaya bertepuk tangan, beri yang terbaik bagi Tuhan. Lagi kita menaikkan pujian ini bagi Tuhan, bagi ibu saudara. Sama-sama kita katakan. Kau gunung batuku dan kau kota bentenku, tak akan ku ragu. Ini iman kami Tuhan. Kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Tangan Tuhan yang menolong, tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Darah kata Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Tuhan yang benar. Berjemaat Tuhan, sama-sama katakan. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkat kala ini. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam sekali lagi. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Boleh berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita yang benar. Haleluya. Oke saudara, dipersilakan duduk kembali. Baik, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Bapa yang terkasih, hati kami terbuka untuk firman-Mu. Roh Kudus Tuhan, serai hati, pikiran, pengertian kami, supaya kebenaran-Mu tidak hanya sekedar kami dengar di saat momen ini, tapi sungguh menjadi karakter kami, menjadi hidup kami. Kami sambut pelayanan-Mu, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Haleluya. Amin, amin, amin. Sekali lagi Bapak Ibu, shalom semuanya. Saya bersyukur oleh anugerah Tuhan boleh ada di tengah saudara untuk melayani pada ibadah pagi hari ini.
Pagi ini saya akan berbicara satu topik yang membutuhkan sebuah konsentrasi yang cukup tinggi Bapak Ibu Saudara. Jadi saya harapkan Bapak Ibu Saudara bisa konsentrasi karena saya bicara satu topik yang butuh konsentrasi itu didengarkan. Ya. Sebab informasi yang kita dengar yaitu firman Allah akan menjadi pengetahuan kita. Dia akan menjadi kemampuan dan kekuatan kita dan menjadi karakter kita ketika kita mendengarnya dengan segenap hati dan menjadi hidup kita tentunya Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasihi. Nah, saya beri judul topik pada pagi hari ini. Saya sudah siapkan PowerPoint tapi tidak keburu saya kirim Saudara. Tapi dengan judul Kuasa Injil Yesus Kristus. Sebuah topik yang tidak asing di telinga Bapak Ibu Saudara bukan? Kuasa Injil Yesus Kristus. Kuasa ini perlu kita pahami sebab Injil yang kita dengar itu bukan berita biasa. Tapi berita dari surga yang akan mengubah seluruh hidup kita. Tidak saja di bumi ini tapi itu dunia yang akan datang. Karena sebab itu sekali lagi Bapak Ibu pasang telinga konsentrasi, saya harapkan pikirannya ada di sini sebagaimana badannya ada di sini ya. Dan tidak di rumah dan tidak di dapur ya. Baik Bapak Saudaraku, sekali lagi topik kita adalah kuasa Injil Yesus Kristus. Saya mulai dengan satu pengutipan beberapa ayat Bapak Saudaraku, kalau bisa layar boleh bantu saya tampilkan. Kita buka Injil Lukas pasal 4. Injil Lukas pasal keempat ayat yang ke-17 sampai 19. Saya akan bacakan bagaimana Tuhan menyatakan kekuasaan yang Bapa berikan kepadanya dari awal pelayanannya dia. Lukas 4:17 berbunyi demikian, kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya. Dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, ayat 18. Oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Ia telah mengutus aku, ayat 19 sampai 19. Untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta. Untuk membebaskan orang-orang yang tertindas untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Untuk memberitakan tahun anugerah Tuhan telah datang. Masih beberapa ayat lagi untuk mendahului bahwa Injil yang kita terima ini adalah Injil yang penuh dengan kuasa. Oke, Bapak Ibu camkan, Injil yang di tangan kita itu Injil yang penuh kuasa. Kalau dibilang kuasa itu dahsyat saudaraku. Kita buka lagi beberapa ayat dari pendahuluan ini saudara. Di Matius 12 ayat 28. Matius 12, Bapak Ibu bisa buka handphonenya supaya lebih cepat ya, mengalahkan penampilan karena waktu. Saya akan bacakan, tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Dua lagi. 1 Korintus 4 ayat 20. 1 Korintus 4 20. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari apa? Perkataan tetapi dari. Jadi Injil itu tidak hanya bicara tentang sebuah cerita, sebuah berita, tapi bicara tentang power. Amin. Camkan baik-baik. Ini Injil disampaikan ke tangan kita. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan tetapi dari kuasa. Ayat terakhir dari pendahulu ini adalah Roma 1 ayat 16. Roma pasal 1 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Ayat ini penterjemah Alkitab lebih menafsir ayat ini. Ya. Ayat ini teks aslinya adalah sebab aku tidak malu akan Injil. Itu teks aslinya ya. Teks asli bahasa Yunaninya, teks Alkitab kita Perjanjian Baru adalah bahasa Yunani mengatakan sebab aku tidak malu akan Injil.
Sebab karena Injil adalah kuasa Allah, bukannya kekuatan, adalah power, kuasa Allah yang menyelamatkan, yang membawa kepada keselamatan. Menyelamatkan itu beda dengan keselamatan. Kalau menyelamatkan itu biasanya menyelamatkan hal yang negatif dari celaka, tapi kalau keselamatan itu memasuki seluruh kemuliaan, kepenuhan Allah yang Allah siapkan bagi kita di dalam Kristus. Jadi kuasa Injil itu membawa kepada keselamatan. Pertama-tama, setiap orang percaya pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani mewakili bangsa-bangsa. Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, ini pendahuluan dari Injil disampaikan kepada kita, bahwa Injil diteruskan ke tangan kita dan Injil dia bicara tentang the power, kuasa. Bagaimana membuktikan itu kuasa bekerja? Nah, saya akan mendahului dengan apa yang dimaksud dengan kuasa. Apa yang dimaksud dengan kuasa, saudara-saudaraku? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada 3 definisi untuk pengertian kuasa itu. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang pertama adalah kuasa itu adalah kemampuan atau kesanggupan untuk berbuat sesuatu. Kuasa ini sama dengan kekuatan. Itu yang pertama. Definisi kuasa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang kedua adalah wewenang atas sesuatu atau untuk menentukan sesuatu seperti memerintah, mewakili, mengurus dan sebagainya. Kewenangan. Yang ketiga adalah pengaruh. Kuasa itu adalah pengaruh yang ada pada seseorang karena jabatannya atau martabatnya. Bisa berupa gengsi atau kesaktian. Dalam tanda kutip pakai ilmu-ilmu ya. Itu pengertian kuasa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Lalu apa pengertiannya dari gunakan bahasa Alkitab dalam bahasa Yunani? Kata itu adalah dunamos digunakan. Kita mengenai kata itu adalah dinamis. Bisa berarti bergerak terus, bisa berarti sesuatu yang sangat besar seperti bom atom. Atau dinamo. Dari kata yang sama, ya dunamos, dinamis dan seterusnya. Kata itu memiliki pengertian sederhana adalah kemampuan untuk melakukan atau mengubah sesuatu. Injil itu adalah kemampuan, kekuatan untuk melakukan sesuatu atau mengubah sesuatu seperti yang Allah kehendaki dalam hidup kita. Injil itu adalah kuasa Allah. Kuasa Allah. Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan. Apa itu Injil? Apa itu Injil? Apa definisi Injil Bapak Ibu Saudara? Ada yang tahu? Injil itu paling saudara dipahami adalah kabar baik, betul? Injil itu adalah evangelion, itu bahasa Indonesia adalah artinya kabar baik. Kabar baik tentang apa? Kabar baik dari siapa? Injil itu adalah kabar baik dari Allah tentang anaknya, Yesus Kristus. Yang dia perbuat bagi semua orang yang menerimanya atau yang percaya kepadanya menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya. Jadi kabar baik ini adalah, Injil itu adalah kabar baik dari Allah tentang anaknya Yesus Kristus. Dengan segala sesuatu yang telah diperbuatnya, yang diberikannya kepada semua orang yang percaya atau menerimanya menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Itu Injil. Pastikan Bapak Ibu menerima Injil yang benar. Sebab sekarang banyak Injil yang dikumandangkan, Injil sosial. Injil motivator. Tapi bukan Injil Kristus. Injil Kristus itu adalah kabar baik dari Allah, dari Bapa di surga tentang anaknya Yesus Kristus. Dengan segala yang diperbuatnya di dalam anaknya yang dia berikan kepada semua orang yang percaya kepadanya. Pastikan ketika Bapak Ibu terima Injil, you menerima hasil karya dia dengan seluruh yang Allah berikan kepadamu. Sebab itu akan mengubah seluruh hidupmu. Mengubah seluruh keberadaan dirimu. Lebih dari sekedar bicara tentang mujizat. Lebih dari sekedar bicara tentang berkat.
Sebab perubahan Injil itu adalah bicara tentang kuasa yang membentuk karakter kita, diri kita. Yang akan membuat kita memanifestasikan kuasa kerajaan itu. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Sekarang pertanyaan sederhananya adalah bagaimana Injil itu menyatakan kuasanya? Bagaimana Injil itu memperlihatkan kuasanya bagi kita? Nah Bapak Ibu Saudaraku, sekarang saya masuk kepada esensi yang penting. Saya harapkan Bapak Ibu Saudara bisa konsentrasi. Bagaimana Injil memperlihatkan kuasanya. Saya gunakan 2 pembanding. Tadi saya tidak sempat, tadi ada slide ini Saudara. Di 2 pembanding ini pertama saya gunakan hukum Taurat dengan Injil. Supaya Bapak Ibu tahu perbedaan Injil dan hukum Taurat. Dari sini kamu kan mengerti tentang kuasa Injil itu. Oke. Sekali lagi kuasa Injil itu lebih dari sekedar mujizat menyembuhkan orang sakit atau membangkitkan orang mati. Tapi itu bicara tentang bagaimana membuat orang itu menjadi seperti yang Allah inginkan. Itu Injil, ya. Nah, Injil itu mewujudkan kuasanya terlihat dalam perbandingan antara Taurat dengan Injil. Apa itu Taurat? Taurat itu adalah firman yang Allah sampaikan kepada bangsa Israel lewat Nabi Musa. Di dalamnya berisi ratusan bahkan beratus-ratus peraturan bagi umat Israel supaya mereka bisa hidup sebagaimana yang Allah kehendaki. Kalau mereka melakukan seluruh perintah itu, maka mereka akan menjadi umat kesayangan Allah. Mereka akan menjadi kepala bukan ekor. Mereka akan memberi pinjaman tidak meminjam, memberi hutang dan tidak berhutang. Mereka akan mengalahkan musuh-musuh mereka. Mereka akan menjadi umat kesayangan Allah. Jadi Taurat itu adalah sebuah perintah Allah dengan seluruh perangkat aturannya bagi Israel itu bagaimana mereka bisa menjadi umat yang Allah kehendaki. Jadi Taurat itu berupa perintah atau larangan yang harus dituruti atau ditaati. Tidak pada saat itu semata-mata. Tapi sepanjang umur hidupnya. Baru kemudian kebenaran itu diperhitungkan menjadi milik orang tersebut. Saya ulangi lagi Bapak Saudaraku. Mungkin di telinga Bapak Saudara kalau sudah tidak terlalu biasa menggali kebenaran Alkitab akan susah memahami. Taurat itu berisi berupa perintah dan larangan. Yang harus ditaati atau dilakukan sepanjang umur hidup. Kalau firman Tuhan mengatakan seperti 10 perintah, jangan mencuri. Kapan seseorang disebut tidak mencuri? Apa ketika waktu dia hidup saat ini tidak mencuri? Tidak. Dia akan disebut tidak mencuri kalau seumur hidupnya terbukti dia tidak mencuri. Sampai kapan? Sampai dia meninggal terakhir. Baru bisa perhitungkan dia bukan pencuri. Sebab itu 10 perintah, jadi mulai dengan jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, dimulai dengan perintah dalam bahasa Ibrani adalah law. Law itu adalah bukan jangan. Bukan don't kalau bahasa Inggris. Larangan saat ini. Tapi itu adalah bukan don't atau jangan, tapi adalah jangan pernah. Kalau bahasa Ibrani itu jangan tuh, don itu jangan lakukan, jangan ambil, itu adalah al. Tapi kalau dalam larangan permanen itu udah menggunakan lo. Kalau terjemahan adalah jangan pernah ada padamu Allah lain di hadapanku dan bla bla. Jangan pernah mencuri, jangan pernah berzina, jangan pernah membunuh, jangan pernah menjadi saksi dusta. Jadi Taurat itu berisi larangan yang permanen. Bukan hanya saat waktu diperintahkan, tapi permanen sepanjang umur hidup kita. Jadi Taurat itu berisi perintah dan larangan, barang siapa yang sanggup penuhi perintah dan larangan itu, maka diperhitungkan kepadanya menjadi kebenaran. Dan kalau kamu hidup menuruti seluruh hukum Taurat, maka kamu akan dijadikan Allah menjadi orang benar. Orang yang bisa berhubungan dengan Allah muka dengan muka. Memiliki hak waris orang benar. Menerima berkat yang orang benar. Dengan catatan memenuhi seluruh perintah hukum Taurat itu. Jadi saudaraku, tapi kalau tidak,
tidak melakukannya sepanjang umur hidupnya, maka dinyatakan sebagai pelanggaran atau dosa yang harus menerima penghukuman. Itu hukum Taurat. Lalu apa bedanya Injil, Bapak Ibu saudara-saudaraku? Saya mengatakan kuasa Injil itu akan terlihat kalau Bapak Ibu memahami Taurat dan Injil. Taurat tadi itu adalah berisi perintah dan larangan yang harus dilakukan sepanjang umur hidup kita. Oke. Baru Tuhan perhitungan kita jadi orang benar. Orang yang diperlakukan Allah yang benar diterima menjadi sekutu Allah yang sejati. Alkitab mengatakan tidak seorang pun sanggup memenuhi seluruh tuntutan hukum Taurat. Bahkan oleh hukum Taurat lah kita berada di bawah kuasa dosa. Hukum Taurat itu mendatangkan kutuk. Lalu apa maksudnya hukum Taurat dong? Hukum Taurat adalah sebuah pendahuluan bagi Injil. Hukum Taurat menyatakan bahwa manusia itu bejat dan tidak berdaya. Tidak seorang pun bisa hidup benar dengan kemampuannya. Tidak seorang pun bisa hidup suci menurut apa yang Allah mau dengan kemampuannya. Taurat itu menyatakan bahwa manusia itu adalah orang berdosa. Taurat itu menuntun kita sampai kepada datangnya Injil. Datangnya iman menurut Rasul Paulus katakan di Galatia. Jadi Taurat itu adalah pendahulu pengantar kita sampai kepada Injil. Sehingga ketika Taurat menyatakan kita sudah tak berdaya, hopeless. Maka datanglah anugerah Tuhan kepada kita. Disebut dengan Injil. Lalu apa definisi Injil? Tadi saya sudah katakan Injil secara pendahuluan tadi. Injil itu adalah kesaksian Allah tentang anaknya. Dengan segala sesuatu diperbuatnya bagi gerejanya, bagi kita yang percaya. Itu Injil. Kabar baik dari Allah tentang Yesus Kristus dan seluruh karyanya yang diberikannya kepada gerejanya. Itu Injil, itu kabar baik. Nah sekarang perincian Injil bagaimana Pak Pastor? Tadi saya katakan tadi di pendahuluan perbandingan kuasa Injil terlihat dalam perbandingan Taurat di Injil. Taurat tadi mengatakan berisi perintah dan larangan. Lakukan sepanjang umur hidup baru diperhitungkan engkau adalah orang yang benar. Diperlakukan Allah sesuai dengan perbuatanmu. Tapi tidak seorang pun sanggup, maka manusia berada di bawah kutuk, di bawah penghukuman. Manusia hopeless. Sekarang apa itu Injil? Injil kabar baik dari Allah tentang Yesus yang diperbuat bagi kita yang percaya. Lalu Injil itu apa isinya? Pernyataan spesifiknya apa? Pastor seperti yang tadi perbandingan dengan Taurat. Saya berikan dua pernyataan yang penting, Bapak Ibu simak dengan baik-baik. Yang pertama, Injil itu berupa pernyataan. Tadi Taurat itu berupa apa tadi? Ada ingat? Taurat tadi berupa apa? Perintah atau larangan. Tidak lakukan, dieksekusi sebagai pelanggar. Taurat Injil itu berisi pernyataan. Pernyataan atau pernyataan firman Tuhan. Yang telah dikerjakan, diselesaikan oleh Tuhan Yesus dengan sempurna. Saya ulangi lagi yang pertama ini. Bapak Ibu camkan yang baik-baik, terima kebenaran ini dalam hatimu. You akan hidup oleh kuasa Injil itu. Injil itu adalah berisi pernyataan, berupa pernyataan, kalimat firman Tuhan. Yang telah dikerjakan, diselesaikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Apa beda perintah dengan pernyataan? Perintah itu belum sesuatu yang terjadi, belum digenapi. Kalau kamu lakukan baru terjadi. Kalau pernyataan itu menyatakan sebuah keadaan. Saya kasih contoh. Injil itu datang kepada kita mengatakan seperti yang disebut dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Yang mengatakan barang siapa ada di dalam Kristus Yesus, ia adalah ciptaan baru. Lihatlah yang lama-lama telah berlalu. Kalau TKC-nya, kalau Indonesia mengatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Itu terjemahan kita. Dalam TKC lebih dalam. Jadi siapa yang ada dalam Kristus ia adalah ciptaan baru. Lihatlah. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru telah ada. Everything become new. Behold,
all things are passed away. Everything become new. Itu Injil. Jadi Injil itu berupa berisi pernyataan kalimat. Dia mengatakan kalau kamu ada dalam Kristus, kamu adalah ciptaan baru. Dia tidak mengatakan kalau kamu dalam Kristus, kamu harus berusaha menjadi ciptaan baru. Kamu harus menyesuaikan dengan perintah-perintah Tuhan. No. Dia berisi sebuah pernyataan otoritatif yang punya kuasa di dalamnya Injil itu. You kalau bisa terima dengan hatimu, ada kuasa yang kamu akan rasakan Injil itu. Jadi Injil itu berisi pernyataan-pernyataan dari Allah berdasarkan apa yang Tuhan perbuat bagi kita. Makanya dia mengatakan kalau kamu ada di dalam Kristus Yesus, kamu adalah ciptaan yang baru. Kamu adalah makhluk yang baru. Yang lama-lama sadarlah, yang lama-lama warisan Adam. Kebejatan moral, karakter, dorongan, gairah. Semua disebut manusia lama, kedagingan, semuanya sudah berlalu. Sesungguhnya segala sesuatu telah menjadi baru. Ini hanya bisa menjadi real kalau kamu menerima pernyataan itu menjadi imanmu. Ini tidak akan pernah menjadi realita bagi anak Tuhan yang mengakui sejuru selamatnya kalau dia tidak menerima pernyataan Injil menjadi imannya. Itu letak kuasa Injil di sini. Letak kuasa Injilnya di sini Bapak Ibu Saudaraku. Oh, Rasul Paulus mengatakan di Roma 12 ayat 2 mengatakan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tapi berubahlah dari pikiran yang baru. Sehingga kamu dapat mampu sanggup membedakan, membuktikan, menentukan manakah kehendak Allah. Titik 2, apa yang baik, berkenan dan yang sempurna. Artinya kalau kamu mengubah pikiranmu dengan firman Tuhan, you punya kemampuan kuasa itu untuk mewujudkan apa yang Allah mau. You bisa mengatakan aku tidak mau yang ini, aku mau yang ini. Ketika Injil itu menguasaimu saudaraku. You menentukan, membuktikan, membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, paling dasar, yang berkenan, dan yang sempurna. Rubah pikiran. Terima Injil adalah berupa pernyataan menjadi isi hatimu. Menjadi isi pikiranmu, kamu akan menemukan tentang kuasa Injil itu. Tuhan mengatakan perkataanku tidak kembali dengan sia-sia. Ia akan melakukan apa yang kuperintahkan kepadanya. Apa yang Allah nyatakan kepada kita tentang kita di dalam Yesus Kristus itu adalah ada kuasanya. Ketika you terima dengan menjadi imanmu. Menjadi isi hatimu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, pernyataan kedua adalah pernyataan-pernyataan Injil tadi yang berupa pernyataan akan diperhitungkan menjadi milik kita. Menjadi milik kita. You sungguh-sungguh dalam realita ciptaan baru. You sungguh-sungguh dalam kekudusan sebagai bangsa yang kudus, imamat yang rajani. You akan masuk realita itu ketika engkau menerimanya menjadi iman. Pernyataan firman itu menjadi iman, artinya perkataan Allah menjadi perkataanmu. Pernyataan Allah menjadi pernyataanmu, pernyataan Allah menjadi pikiranmu, menjadi isi hatimu. Maka kuasa Injil itu akan bekerja dengan dahsyat. Itu kuasa Injil. Tapi sayang tidak banyak anak Tuhan memahami. Sehingga ketika dia setelah percaya Yesus tidak jauh beda dengan orang menduduki zaman Taurat. Berusaha menyesuaikan dengan perintah Tuhan. Maka dia jatuh bangun hidupnya. Jatuh bangun. Padahal kita itu diubahkan dari kemuliaan kepada kemuliaan. From glory to glory. Dari anugerah kepada anugerah yang berikutnya. Bukan dari jatuh bangun dan jatuh bangun seperti dolar dengan rupiah. Fluktuasi begini.
Kristen tidak demikian Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan. Pahami, dalam berita yang waktu sangat singkat ini saudaraku, jadi intinya sekali lagi kuasa Injil itu ternyata atau termanifestasi kepada kita ketika kita menerima pernyataan-pernyataan yang dinyatakan Allah kepada kita tentang kita di dalam Yesus Kristus. Ketika pernyataan itu diterima menjadi iman, maka diperhitung jadi milikmu. You akan masuk pada realitas tentang ciptaan baru itu. You akan masuk realita dalam hubungan yang real bahwa Tuhan itu adalah kepalamu dan kamu anggota tubuhnya. Punya hidup yang sama, punya roh yang sama. Sehingga hidupmu tidak lagi menjadi Kristen yang gampang dia ombang-ambingkan, dia mengemis di depan Tuhan. Bukan, kita itu ahli waris Allah bersama Kristus. Kita bukan peminta. Oke? Itu datang ketika Injil itu you terima menjadi imanmu di hatimu. Nah Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan. Sekali lagi yang kedua, pernyataan itu akan diperhitungkan menjadi milik kita ketika pernyataan tersebut diterima menjadi iman dengan hati dan mulut. Oke? Kemudian memanifestasikan atau termanifestasi melalui ucapan otoritas mulut. Untuk Bapak Ibu supaya memahami hal ini, maka kita baca beberapa bagian kitab. Ya, bagian ini, bagian dari isi di akhir ini ya. Roma 10. Perhatikan baik-baik. Roma 10 dari ayat 5 sampai ayat 8. Roma 10 ayat 5 sampai 8. Ya. Roma 10, 5 sampai 8. Baca sama-sama 2, 3. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena tahu hukum Taurat. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Ayat yang ke-6. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian. Jangan katakan di dalam hatimu siapakah akan naik ke surga. Yaitu untuk membawa Yesus turun. Ayat yang ke-7. Atau siapakah akan turun ke jurang maut. Apa? Untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. 8. Sama-sama 2, 3. Bapak Ibu bisa nangkep kebenaran Injil ini? Ini kalau memiliki ini, kamu akan mengerti Paulus mengatakan aku tidak malu karena Injil. Karena ini adalah kuasa Allah. Dia mengatakan, tetapi apa katanya? Jadi kalau kebenaran karena iman, kebenaran yang datang melalui Injil Kristus yang kita terima mengatakan jangan katakan siapa akan turun ke jurang maut. Membawa Yesus naik. Atau siapa akan naik ke surga bawa Yesus turun. Jangan katakan jangan. Itu bukan ranamu. Itu ranah Tuhan. Apa yang harus kamu katakan? Ini, yakni firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu, di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Artinya ketika pernyataan Injil tadi mengatakan siapa kita dalam Yesus Kristus, you terima menjadi imanmu di hatimu, you akan masuk ke realita kebenaran Injil. Jadi jangan berkata bagaimana saya bisa jadi ciptaan baru. Itu bukan ranahmu. Itu ranah siapa? Ranahnya Tuhan. Oh masa tadi dia belum penjudi, berzina, orang-orang yang brengsek kata orang dunia. Masa setelah terima Yesus jadi orang yang diperkenan Allah? Apa mungkin? Jangan berkata demikian. Ketika seseorang menerima Injil Kristus Yesus, menerima diri diperdamaikan dengan Allah dalam korban darah Tuhan Yesus Kristus. Ketika dia menerima Injil itu menjadi imannya. Firman itu masuk dalam hatinya, perkataan Tuhan menjadi perkataan dia. Pikiran Tuhan jadi pikirannya. Maka dia membentuk dirinya yang baru. Sebut dengan manusia iman. Sama dengan manusia firman. Sama dengan manusia Allah. Yang Alkitab gunakan, Paulus gunakan untuk menyebut Timotius. Hai manusia Allah. Man of God. Jadi kuasa Injil itu terlihat ketika you menerima Injil itu menjadi iman.
Kalau Taurat tadi, kalau kamu harus lakukan seluruh hukum itu, baru kamu diperhitungkan. Kamu akan hidup karenanya. Tapi tidak seorang pun sanggup, karena memang Taurat itu diberikan untuk mendahului Injil. Tapi Injil itu datang untuk menyelesaikan apa yang tidak sanggup dicapai oleh Taurat. Dia memberikan anugerah keselamatan kebenaran itu lewat iman. Artinya terima karya Tuhan Yesus melalui pernyataan Injil, menjadi bahasamu, menjadi imanmu, maka kamu diperhitungkan menjadi milikmu. Karena itu orang yang percaya Yesus adalah orang benar. Kalau Bapak Ibu baca kitab Amsal, dia akan menemukan puluhan ayat bicara tentang berkat orang benar. Perlindungan bagi orang benar. Adakah orang dia benar zaman Taurat? Tidak ada. Orang benar hanya ada di Injil, karena orang benar itu adalah anugerah Allah. Lewat percaya kepada Yesus diperhitungkan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, setelah kita memahami tentang perbedaan Taurat dan Injil ini dengan kalimat yang sangat singkat saya sampaikan, Saudaraku, saya kasih intisarinya. Lalu apa reaksi kita dong sekarang? Apa reaksi kita? Kalau mendengar saja tidak memutuskan, you sama dengan tidak mendengar. Seperti you datang ke restoran, you hanya cium masakan, pergi tetap lapar. You harus memutuskan. Kita bukan datang ke gereja mencium bau masakan lalu kita pulang dengan lapar. Kita mendengar Injil harus ambil keputusan. Ambil keputusan, baru you bisa makan, bisa bertumbuh rohanimu. Apa yang harus dilakukan? Kita harus proaktif. Kita harus proaktif untuk memilikinya. Injil yang berupa pernyataan Allah yang saya kutip salah satu contoh tadi. 2 Korintus 5:17 tadi, dan masih banyak kebenaran Injil mengatakan kepada kita hal itu. Apa yang kita lakukan? Paling tidak ada 3 langkah. Yang simpel saya katakan, pertama adalah you harus terima firman itu jadi pengetahuanmu. Sebab you tidak punya pengetahuan dibodohin orang. Pengetahuan itu adalah kuasa, kekuatan, power. Tapi kalau pengetahuan jadi otak saja kamu jago debat nanti. Mungkin jago khotbah juga. Tapi tidak menjadi karakter. Karena itu yang pertama memang Injil itu adalah berita, informasi, pernyataan yang harus kita terima menjadi pengetahuan. Alkitab mengatakan umatku binasa karena kurang pengetahuan. Umatku dibinasakan karena kurang pengetahuan. Doanya lu bolak-balik gitu. Doanya bertentangan dengan apa yang Allah lakukan. Karena gak punya pengetahuan. Harus dia minta, harus dia perintah dia minta. Harus dia ambil dia ngemis gitu. Karena kurang pengetahuan. Nah, jadi apa yang kita lakukan pertama adalah kita harus proaktif. Memilikinya, menjadikan dia pengetahuan kita. Kalau Tuhan mengatakan, contoh, Alkitab mengatakan kamu tidak hidup dalam daging tapi dalam roh. Itu pengetahuan kebenaran Allah. Tapi ketika you gak terima, you mengatakan kita kan masih punya kedagingan. Kita kan masih punya manusia lama. Kita kan punya doa natur. Saudara binasa oleh pemahaman itu tidak menerima pengetahuan Alkitab. Sehingga you tidak bisa memasuki dimensi Tuhan. Dimensi hidupnya Allah. Gak bisa saudaraku. Jadi pertama terimalah menjadi milik, menjadi pengetahuan firman pernyataan Injil tadi. Yang kedua, setelah you terima pengetahuan jadikan dia pola pikir. Menjadi pola pikir, menjadi mindset, pola pikir tidak cara pikirmu itu diubah oleh Injil. You gak bisa terima pernyataan yang berbeda dengan Injil. Lalu akan menjadi mindset, artinya menjadi mesin caramu berpikir. Soalnya ketika you mendengar pernyataan apapun you gak bisa disesatkan. You bisa membedakan gitu. Terima menjadi pengetahuan lo menjadi pola pikir, jadi mindset. Kemudian juga menjadi warna kebiasaan kita berpikir gitu. Orang bilang kamu kan keturunan keluarga yang gak, generasi di atasmu itu semua brengsek. Kamu gak bisa terima karena mengatakan, karena aku dalam Kristus ciptaan baru. Mindsetmu berubah, pikiranmu gitu. Harus terima Injil itu menjadi pengetahuan lalu menjadi pola pikir, mindset, warna dan cara berpikir, kebiasaan berpikir dan menjadi isi pikiran. Jadi kalimatnya sinonim. Yang ketiga, apa yang harus kita lakukan proaktif? Pertama jadi pengetahuan, kedua jadi pola pikir, isi pikiran jadi mindset, cara berpikir, kebiasaan berpikir, warna kita berpikir. Maka yang ketiga adalah menjadi kesadaran kita. Oke, kesadaran, menjadi kemampuan. Ilmu pengetahuan itu tidak akan menjadi keahlianmu kalau itu coba sampai di otak. Tapi dia harus menguasai mentalitasmu.
Sehingga ilmu pengetahuan menjadi keahlian. Itu di dunia ini. Makanya kalau orang belajar piano hanya hafal teori saja nggak bisa dia. Dia harus latih tangannya. Dia harus latih feelingnya. Sehingga begitu pengetahuan menyatu dengan feelingnya, menjadi kesadarannya. Sehingga ketika dia nyanyi lagu apa, dia bisa langsung mengalir. Kenapa dia selalu menjadi skill? Gitu. Menjadi keahlian, menjadi kemampuan. Sama ketika Injil datang kepada kita dan kita terima jadi pola mindset kita. Lalu ketika kita menjadikan kesadaran. Artinya kita selalu berpikir begitu rupa. Lalu firman itu akan membawa kita kepada dimensi kesadaran itu. Kalau kamu mendengar dunia, dunia akan beri perasaan kepadamu. Dunia akan beri mental kepadamu. Tapi kalau kamu mendengar Injil, Injil akan berikan kesadaran dan mental Allah kepada kita. Kesadaran kebenaran itu. Bapak ibu saudaraku yang saya kasih Tuhan. Untuk mewujudkan yang terakhir, untuk mewujudkan hal 1, 2, 3 tadi. Saya kembali ke langkah basic. Pertama, ketika you mendengar firman Tuhan, mendengarlah untuk mengerti. Jangan mendengar tidak mengerti. Tidak ngerti tanya sama pastor, tanya pada senior atau orang kamu anggap lebih rohani. Kalau you bacanya tidak ngerti, you gak ada gunanya. You gereja 1000 tahun gak akan bertumbuh. Jadi bahaya rohani terus, minta dilayani terus, tidak sanggup menjadi pelayan. Mendengarlah untuk mengerti, itu langkah pertama. Langkah kedua, mengerti untuk memiliki. Kalau sudah ngerti ngapain Pak? Untuk miliki kebenaran itu. Setelah dimiliki buat apa? Untuk kita menjadi master? No. Setelah mengerti kebenaran itu, mendengar kebenaran, mengerti kebenaran itu, lalu memiliki kebenaran itu. Lalu yang ketiga adalah mengerti untuk dikuasai oleh kebenaran itu. Oke, dikuasai oleh Injil. Langkah keempat, dikuasai untuk menjadi kesadaran, menjadi mentalmu. Oke, you gak perlu berdoa Tuhan sertailah aku akan ke sana. Doanya gak salah. Tapi you kalau sudah kelasnya naik kelas you beda. You gak bisa mata untuk sertai aku. Kenapa gak bisa mata untuk sertai aku kalau Tuhan menyatu dengan dirimu? Bisa? Sertai aku kalau orangnya gak hadir. Kirim orang kalau di hidup manusia ini. Gitu. Tapi kalau setelah memiliki dikuasai oleh kebenaran itu menjadi kesadaranmu. Maka langkah terakhir adalah menjadi kesadaran, maka dia akan menjadi jati dirimu. Kamu akan jadi manusia iman, manusia firman. You lebih dari orang punya positive thinking. You tahu bagaimana mewujudkan kehendak Allah di hidup ini. You bukan orang diombang-ambingkan, bukan. You akan menentukan apa yang baik, berkenan dan yang sempurna. You tidak korban situasi. Amin. Tapi you menguasai situasi. Kamu bukan victim, tapi adalah victor. Bukan korban situasi. Sungguh. Tapi kalau kita tidak memiliki Injil jadi kesadaran kita. Kan orang bilang kamu A, orang bilang B, kamu B. Kamu akan jadi buron-buronan saudaraku. Jadi para kekasih Kristus, pahamilah kuasa Injil ini. Dan waktu singkat yang saya sudah sharingkan kepada kita. Ya. Injil itu bicara kuasa. Jangan setelah percaya Tuhan Yesus sama aja orang beragama. Tidak, Yesus itu membentuk pribadi kita. Dia menjadikan dirinya satu dengan diri kita. Bayangkan, dia beri pikirannya, dia beri rohnya, dia beri hidupnya. Itu terjadi ketika firman Injil itu menjadi iman kita. Kamu kan tahu tentang kuasa Injil. Sehingga mengatakan betapa hebatnya kuasa nama Yesus, juga akan tahu. Tapi kalau dengar Injil tidak pernah menjadi hidupmu, hanya pendengar ke gereja, dengar pulang gak ngerti apalagi di rumah gak baca Alkitab, tidak berdoa. Hanya orang beragama. Saudara tidak akan menemukan kuasa hidup Injil itu. Tapi hari ini kabar baik buat kita. Injil adalah kabar baik. Bapak Ibu sudah terima kabar baik? Sudah? Sudah atau belum? Pak Ibu ngerti bahasa Indonesia? Injil itu adalah kabar baik dari siapa? Dari Allah. Tentang siapa? Tentang Yesus. Kalau dia bicara tentang Yesus, tentang saya.
Kalau dia bicara tentang Yesus, tolong saya, kenapa? Saya anggota tubuhnya. Dia kepala saya. Kalau Allah bicara tentang kabar baik tentang anaknya Yesus Kristus, tidak terlepas bicara tentang gerejanya adalah tubuhnya. Injil kabar baik. Kabar baik. Ubah mindsetmu yuk. Rajin baca Alkitab. Penuhi pikiranmu dengan Injil Kristus. Bukan dengan Taurat. Bangun dirimu dalam Injil Kristus ini. Nyanyianmu akan berubah. Oke? Nyanyian rohanimu akan berubah. Jadi tidak akan nyanyi di kelasnya kanak-kanak. No. Dia akan menyanyikan sesuatu identitasmu dalam Kristus. Bertumbuh. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Haleluya. Oh glory, haleluya. Bapak Ibu gunakan 1 menit untuk refleksi di hatimu. Injil adalah tentang berita dari Allah tentang Yesus dan tentang gerejanya. Tentang diri setiap kita di dalam Dia. Yang penuh dengan kemuliaan, penuh dengan hidup ilahi. Menggenapi kehendak Allah di hidup ini. Haleluya, haleluya. 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 Roh Kudus, Kau mendengar percakapan dari hati ke hati, dari umat-Mu kepadamu. Kau membawa umat-Mu membuka hati menerima Injil menjadi iman. Menjadi firman yang ada di hati dan di mulut. Untuk dimanifestasikan menjadi karakter. Menjadi tingkah laku. Menyatakan kehendak Allah di bumi ini. Menyatakan kehendak Tuhan di hidup ini. Roh Kudus Tuhan yang mulia. Lakukanlah. Bangkitkanlah gairah anak-anak-Mu untuk hidup oleh Injil. Hidup oleh firman-Mu. Hidup oleh iman. Kami bersyukur untuk kesempatan ini. Untuk firman-Mu yang diperdengarkan kepada kami. Kami bersyukur dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Amin, amin, amin.